Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang teladan wanita-wanita yang mulia, dan kita masih membahas tentang wanita-wanita mulia dari umat-umat sebelum umat Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kisah Imra'atu Imran, istrinya Imran, yang Allah sebutkan kisahnya dalam surat Ali Imran mulai ayat 33 dan seterusnya. Surat Ali Imran. Yang di mana Allah berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim." Sungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan juga Syauqani dalam Fathul Qadir sebagai bantahan kepada orang-orang Nasara dari Najran yang mereka menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Maka Allah turunkan surat Ali Imran. Allah cerita tentang bagaimana asal muasal lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Maka dimulai dari keluarga Imran. Imran seorang yang soleh, punya istri namanya Hannah. Ini wanita yang akan menjadi fokus pembicaraan kita. Namanya siapa? Hannah. Hannah kemudian nanti punya anak namanya Maryam. Ya. Kemudian Maryam nanti dipelihara oleh Zakaria. Zakaria punya istri namanya Isya. Hamzah, Ya, Shin, Alif, Ain. Isya. Namanya Isya. Ya. Kemudian akhirnya Maryam punya anak namanya siapa? Isa. Jadi istrinya Maryam, Hannah, adalah neneknya Isa alaihissalam. Dan Imran adalah kakeknya Isa alaihissalam. Maka Allah jelaskan bahwasanya Nabi Isa adalah anak seorang wanita, seorang manusia yang punya ibu, punya nenek, punya kakek, dan dia bukan anak Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Maka ini asal muasal turunlah surat Ali Imran yang diantaranya isinya tentang kisah Hannah, istrinya Imran. Tapi kita bacakan ayatnya tadi. Sungguhnya Allah, Innallaha astafa Adam, Allah memilih Nabi Adam, yaitu Allah muliakan Nabi Adam alaihissalam dengan menciptakannya dengan kedua tangannya. Kemudian Allah menyuruh malaikat sujud kepadanya, dan Allah mengajarkan kepada Adam segala sesuatu. Kemudian dia turun ke bumi, dia melakukan kesalahan, Allah ajarkan bagaimana cara bertobat sebagaimana kisah Adam alaihissalam yang telah kita ketahui. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Kemudian juga Allah memilih Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul yang pertama Allah turunkan di atas muka bumi tatkala terjadi kesyirikan. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Anta awwalur rasuli ila ahlil ardi. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah kirim kepada penduduk bumi ketika terjadi kesyirikan, dan akhirnya ketika pengikutnya terus membangkang, akhirnya Allah timpakan banjir besar yang membinasakan seluruh umat manusia kecuali yang beriman kepada Nabi Nuh, yang kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Ada yang mengatakan 80 orang. Dari 80 orang tersebut yang naik kapal Nabi Nuh, yang keturunannya sampai sekarang cuma keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa sampai sekarang. Kita semua adalah keturunan Nabi Nuh, sekaligus kita semua keturunan Nabi Adam. Jadi Adam punya anak-anak keturunan, di antaranya Nuh. Dan Nuh juga punya anak keturunan.
maka semua manusia binasa ketika itu kecuali Nuh dan orang-orang yang beriman. Dari orang-orang yang beriman 80 orang tersebut, yang keturunannya bertahan sampai sekarang hanyalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maka dia menjadi mulia di antaranya karena sebab tersebut. Kemudian Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dan kami juga memuliakan keluarga Ibrahim. Ibrahim alaihissalam mulia. Keluarganya Ibrahim mulia, sangat mulia. Kemudian istrinya ada Sarah, ada Hajar, keturunannya mulia. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa ala Imran, dan kami milih atau kami muliakan siapa? Ala Imran, keluarga Imran. Karena ini keluarga yang penuh berkah. Keluarga ini penuh berkah. Imran orang saleh, istrinya Hannah orang saleh, anak mereka Maryam, cucu mereka Nabi Isa alaihissalam. Kerabat mereka Zakaria dan istrinya semua lingkungan orang soleh. Ada juga Nabi Yahya. Ini semua semasa. Semuanya semasa. Taib. Bagaimana asal muasal kisah Hannah? Para ulama menyebutkan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dari Muhammad bin Ishaq rahimahullahu taala, beliau berkata, "Wa kanat imra'atu Imran imratan la tahmil." Istrinya Imran ini yaitu Hannah adalah wanita yang mandul, tidak hamil-hamil. Udah nikah lama dengan Imran, Allah uji dengan tidak punya kandungan. Maka suatu hari fara'at yauman ta'iran yazukku farakhahu. Suatu hari dia sedang di suatu tempat, tiba-tiba dia melihat ada seekor burung betina yang memberi makan kepada anak-anaknya. Biasa burung betina ambil induknya kemudian memberi makan kepada anak-anaknya. Ketika dia melihat pemandangan tersebut, ada burung beri makan pada anak-anaknya, fashtahatil walad. Tiba-tiba dia ingin punya anak lagi. Setelah lama tidak punya anak, tiba-tiba dia ingin sekali punya anak. Fada'atillaha ta'ala an yabaha waladan. Maka dia pun berdoa kepada Allah agar dianugerahkan seorang anak. Fastajaballahu du'aaha. Akhirnya doanya pun dikabulkan. Akhirnya ketika itu fawaqa'aha zawjuha fahamalat minhu, maka suaminya yaitu Imran menggaulinya, akhirnya hamil ketika itu setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal muasal cerita tentang Hannah. Jadi Hannah ini memiliki suami Imran, suami yang sangat saleh. Disebutkan dia adalah pimpinan para alim ulama di zamannya. Ya, dari kalangan Bani Israel, ya. Namun Allah menguji Imran dan Hannah tidak memiliki anak. Sampai akhirnya Hannah tadi melihat burung kasih makan anaknya, kemudian dia ingin punya anak, kemudian dia berdoa dan akhirnya Allah kabulkan apa? Doanya. Oleh karena terkadang ada situasi tertentu, kondisi tertentu kita berdoa langsung Allah kabulkan. Yang mungkin sebelumnya mereka sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Allah Maha tahu kapan waktu terbaik untuk dikabulkan. Subhanallah, ketika dia mengandung, Hannah diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi diuji lama tidak punya anak, setelah dia mengandung diuji lagi, suaminya meninggal. Imran meninggal sehingga dia dalam kondisi mengandung, dalam kondisi tidak punya suami. Maka dia pun menghadapi ujian tersebut dengan tenang dan dia bersyukur kepada Allah punya kandungan, dan dia bernazar, di antara bentuk syukurnya dia bernazar kepada Allah, saya punya anak ini nanti saya ingin jadikan anak saya sebagai lelaki putra yang spesial hanya mengurusi Baitul Maqdis. Hanya mengurusi Baitul Maqdis. Kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Kata Allah, ingatlah ketika istri Imran. Siapa namanya tadi? Hannah. Hannah ya. Pakai ha, nun, tasydid, tak marbutah. Hannah. Hannah. Bukan Hannah, bukan ya. Hannah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika istri Imran, ya, Hannah berdoa, bernazar. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku bernazar kepada Engkau anak yang dalam kandunganku muharraran fataqabbal minni. Ya. Agar apa yang ada dalam kandunganku ini
nanti muharraran. Muharrar itu artinya merdeka. Disebut muharrar itu dimerdekakan. Artinya saya akan menjadikan dia khusus untuk ngurusi Baitul Maqdis. Terbebaskan dari segala urusan dunia. Saya ingin dia khusus untuk ngurus apa? Baitul Maqdis. Maka dikatakan muharraran, dimerdekakan dari urusan dunia untuk fokus urusan apa? Akhirat. Karena dia ingin anaknya menjadi pengurus Baitul Maqdis. Gampangannya dikhususkan, anak ini dikhususkan untuk ngurusi masjid Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini dariku. Jadi ini bentuk syukur dia, dan ini menunjukkan bagaimana niat yang mulia dari Hannah. Niat mulia dari Hannah. Kenapa ketika dia ingin punya anak, dia bukan ingin anak ini nanti jadi maksudnya untuk senang-senang, untuk bangga-banggaan, enggak. Dia ingin anaknya untuk jadi anak soleh dan ngurusi apa? Masjid. Ya. Maka dia mengatakan fataqabbal minni, terimalah dariku. Dan inilah kita lihat kebiasaan orang-orang soleh, para nabi, kalau ingin punya anak, mereka ingin anaknya yang soleh, yang bisa membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anakku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Allah anugerahkan Ismail, dan Allah anugerahkan apa? Ishak, ya. Kemudian juga seperti Nabi Zakaria, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Ternyata Allah anugerahkan siapa? Yahya alaihissalam, yang bermanfaat bagi agama. Demikian juga orang-orang soleh, Allah ceritakan bagaimana doa mereka. Kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang solehah dan anak-anak yang soleh yang menyejukkan pandangan. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Maksudnya bermanfaat bagi agama. Pemimpin orang bertakwa berarti orang-orang soleh yang membimbing orang-orang bertakwa. Di antaranya lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam satu hadis, Nabi Sulaiman ketika ingin mendatangi istri-istrinya, dia mengatakan la atufanna al-lailah ala tis'ina imra'atan kulluhunna ya'ti bi farisin ijahidu fi sabilillah. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam dia bersumpah, dia berkata, aku akan mendatangi 90 istriku. Nabi Sulaiman punya istri banyak, ya. Ini dibolehkan pada syariat-syariat terdahulu, apalagi dia seorang nabi. Aku akan mendatangi malam ini aku akan menggauli 90 istriku, dan setiap istriku akan mengandung dan melahirkan anak yang akan menjadi pejuang berkuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia menggauli istrinya, niatnya apa? Agar istrinya melahirkan anak yang berjuang di jalan Allah. 90 dia datangi semuanya. Tapi subhanallah, Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Kata Nabi SAW, kalau dia mengucapkan insya Allah, maka semuanya akan melahirkan anak-anak fursanan ajma'in. Semuanya akan lahir 90 pasukan berkuda, semuanya anak Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun beliau lupa mengucapkan apa? Insya Allah. Namanya manusia, tempatnya lupa. Tapi maksud saya, ketika Nabi Sulaiman mendatangi istri-istrinya, niatnya bukan punya anak nanti ngurusi saya kalau saya sudah tua, bukan. Bukan saya punya anak, saya suruh kerja nanti ngurusin saya. Bukan untuk saya senang-senang, untuk saya jalan-jalan, enggak. Tapi niatnya agar anak ini bisa berjuang di jalan apa? Allah. Dan demikian juga kita, kalau kita mendatangi istri atau kita didatangi oleh suami, kita niatkan kita punya anak yang soleh, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia soleh, insya Allah dia akan berbakti. Itu sudah otomatis. Dia soleh, dia akan berbakti, dia akan ngurusi orang tuanya, dia tidak akan menyakiti hati orang tuanya, dia tidak akan membuat ibunya menangis, dia tidak akan membuat ayahnya menangis, ya. Itu otomatis. Tapi lihatlah bagaimana Maryam, dia tidak punya anak yang lain. Dia baru sekali mengandung. Sekali mengandung juga suaminya meninggal. Tentu dia pingin punya teman dalam kehidupan. Dia pingin. Tapi ternyata semuanya dia abaikan, dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan,
Inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku bernadar anakku dalam perutku ini akan menjadi seorang putra yang khusus untuk mengurusi Baitul Maqdis. Fataqabbal minni. Maka terimalah dariku. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Sebagian ulama menafsirkan, sungguhnya engkau mau mendengar doaku meskipun dia bersendirian berdoa. Allah maha mendengar atau tidak? Mendengar. Al-alim, dan engkau maha mengetahui niatku. Niatku ini, ya Allah. Saya tidak niat macam-macam. Niatku agar putraku ini jadi pengurus masjid seluruh hidupnya untuk ngurusin masjid. Innaka antas samiul alim. Dan demikianlah wanita yang salehah jika menghadapi permasalahan, ya, maka hendaknya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ada masalah, minta kepada Allah, bukan pergi ke kuburan, ya, minta kepada penghuni kubur, bukan curhat di medsos, ya. Tetapi kalau ada masalah, minta solusi kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya cita-cita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah soleha, wanita ini soleh, Hannah, dia berdoa dan dia bertawassul dengan nama Allah As-Sami' Al-Alim. Sungguhnya engkau mendengar permintaanku ini dari hamba yang lemah. Kau mendengar permintaanku dan kau maha mengabulkan. Al-Alim, dan engkau maha mengetahui apa? Niatku. Ini nazarnya Hannah. Apa yang terjadi? Dia ingin anaknya laki-laki. Karena untuk ngurus masjid yang bagus apa? Laki-laki. Perempuan repot ngurus masjid. Makanya panitia pengajian kalau laki-laki enak, kalau perempuan repot panitia pengajian. Karena interaksinya terbatas. Baik, apa yang terjadi? Allah berfirman, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa." Ketika dia melahirkan ternyata anaknya bukan laki-laki tapi apa? Perempuan. Subhanallah. Cita-citanya tidak tercapai. Tidak ada yang ragu tentang kemuliaan Hannah. Tidak ada yang ragu tentang kemuliaan suaminya Imran. Bahkan Allah puji. Allah tadi mengatakan di awal ayat, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sungguhnya Allah telah memuliakan, memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas seluruh manusia di zaman mereka. Berarti dia mulia. Tapi kenapa doanya tidak dikabulkan? Ini meyakinkan kepada kita bahwasanya yang lebih tahu maslahat kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia melahirkan putri bukan putra, maka dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Rabbku, sungguhnya aku melahirkan putri bukan putra. Seakan-akan dia minta uzur kepada Allah. Ya Allah, aku inginnya anakku menjadi pengurus masjid, tapi qadarullah engkau mentakdirkan anakku seorang putri. Kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu apa yang dia lahirkan, tentu seorang putri. Dan Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, dan benar lelaki tidak sama seperti apa? Perempuan. Jadi memang Hannah agak sedih, tapi dia serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia agak sedih? Karena dia tahu namanya pengurus masjid laki-laki lebih baik daripada wanita dari beberapa sisi. Pertama, lelaki lebih giat, ya. Kesana kemari ngurus masjid kan banyak urusan, mungkin bersih-bersih, mungkin antar sesuatu, mungkin ini, mungkin menyiapkan bagi orang yang ingin ibadah, yang ingin itikaf, yang ingin ibadah. Laki-laki lebih gesit, ini pertama. Perempuan terbatas. Yang kedua, lelaki tidak mengalami haid dan nifas, sehingga kalau mengalami haid dan nifas mungkin agak terganggu kerjaannya. Jadi laki-laki terus bisa aktivitas terus 24 jam bisa tanpa ada terganggu dengan haid dan nifas. Yang ketiga, laki-laki kalau ngurus masjid tidak terhalang dengan interaksi. Dia ke sana kemari. Adapun wanita terbatas. Dia tidak bisa sembarang interaksi dengan laki-laki. Dia tidak bisa nampak sering-sering oleh laki-laki. Ini semua menjadikan dia agak sedih, tapi dia menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, qala rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata anakku apa? Perempuan. Dan Allah mengatakan, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah sudah tahu. Ya, karena yang kasih dia anak perempuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa dzakaru kal untha. Dan memang laki-laki tidak sama seperti apa?
wanita. Di sini ada dua pendapat. Tadi yang mengatakan tentu berbeda ya Allah laki-laki dalam ngurus masjid dengan perempuan dalam ngurus apa? Masjid. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ada yang mengatakan Allah ingin menjelaskan bahwasanya meskipun laki-laki berbeda dengan wanita, tapi wanita yang aku anugerahkan kepadamu putri ini spesial. Akan lahir darinya lelaki yang sangat spesial. Ya. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam. Yang nanti akan turun di akhir zaman yang akan menyelamatkan Palestina dari serangan Dajjal. Bukan cuma berkhidmat kepada Baitul Maqdis, bahkan menyelamatkan Palestina secara keseluruhan dari siapa? Dajjal. Ya. Meskipun nanti menjelang hari kiamat. Makanya Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Benar laki-laki tidak sama dengan perempuan, tapi perempuan kali ini apa? Spesial karena dia akan melahirkan seorang anak yang sangat spesial. Taib. Dan ini dalil ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al khair khiratullah, bahwasanya yang terbaik itulah pilihan Allah. Terbaiklah pilihan. Kita bisa ambil faedah bahwasanya yang terbaiklah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Hannah berencana ingin punya anak laki-laki. Dan dia semangat sekali punya anak laki-laki. Dan dia sudah berdoa kepada Allah, bahkan dia bernazar. Dia ingin punya anak laki-laki supaya bisa jadi pengurus masjid. Qadarullah, Allah mentakdirkan punya anak perempuan yang tidak bisa mengurus masjid. Tapi ketika itu dia serahkan kepada Allah segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini lebih afdal. Ternyata wanita ini namanya Maryam. Ternyata lebih afdal Allah menganugerahkan dia seorang putri. Karena di balik putri tersebut akan lahir cucunya namanya Isa bin Maryam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah lebih tahu tentang apa? Tentang kemaslahatan seseorang. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita minta A, terus tahu Allah kasih B, serahkan. Ini yang terbaik. Jangan suudzon. Jangan suudzon. Dan kemudian kebaikan tersebut terkadang mungkin nampak dekat kita atau nanti setelah kita meninggal baru nampak kebaikan tersebut. Ya. Maryam dia pingin putranya, pingin punya anak putra ngurusi Baitul Maqdis. Ternyata tidak langsung Allah kabulkan lewat Maryam dulu punya putri namanya siapa? Maryam. Baru Maryam nanti punya putra namanya siapa? Nabi Isa. Yang akan menjadi seorang nabi. Ya. Yang akan menjadi pusat belajarnya Bani Israel, yang akan menaklukkan Palestina dari tangan Dajjal di kemudian hari. Ya. Jadi demikian terkadang kita melakukan suatu, lakukanlah yang terbaik yang kita mampu, bisa jadi keberkahan muncul ketika itu atau muncul setelah kita tiada. Muncul setelah kita tiada. Intinya apapun yang Allah takdirkan, pasrah dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Hannah berkata, "Wa inni sammaituha Maryam." Dan aku namakan dia dengan Maryam. Jadi putri ini namanya Maryam. Maryam dalam bahasa mereka artinya abidah, yaitu wanita yang ahli ibadah. Tetap saja cita-citanya lanjutkan. Enggak bisa laki-laki ngurus masjid, yang penting putri saya rajin apa? Ibadah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya nama punya pengaruh. Nama punya apa? Pengaruh dalam karena nama itu seperti kita memanggil kita berharap dia seperti nama yang kita namakan kepada anak ya. Inni sammaituha Maryam, aku namakan dia dengan Maryam, artinya wanita yang rajin ibadah, dan benar-benar Maryam adalah wanita yang sangat-sangat rajin beribadah. Ini dalil bahwasanya kalau seorang punya anak, dia boleh menamakan anaknya di hari kelahiran langsung, hari pertama. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Hannah menamakan putrinya Maryam, begitu melahirkan dia namakan apa? Maryam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika lahir Ibrahim, dia mengatakan, "Sammaituhu bismi abi." Aku namakan putraku dengan nama bapakku, nama nenek moyangku itu Ibrahim. Ketika anak Nabi dari Maria namanya Ibrahim lahir, Rasulullah namakan dengan apa? Ibrahim pada hari pertama. Demikian juga hadis ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu membawakan adik tirinya
ketika baru lahir dari pernikahan Ummu Sulaim dengan Talha, dengan Abu Talha, maka Anas membawa adik tirinya, kemudian Rasulullah SAW menamakannya Abdullah di hari kelahirannya. Demikian juga ada seorang sahabat kelahiran anaknya, kemudian dia namakan dengan Al-Qasim. Maka para sahabat lain negur, jangan namakan anakmu Al-Qasim. Karena kalau anakmu dinamakan Al-Qasim, kami akan panggil kunyahmu Abul Qasim. Padahal yang terkenal kunyahnya Abul Qasim itu Rasulullah SAW. Akhirnya dia datang kepada Nabi dan Nabi suruh ganti namanya dengan Abdurrahman. Itu juga hari pertama. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya disunnahkan seorang menamakan anaknya pada hari pertama. Datang dalam hadis yang lain juga, hadis aqiqah, yuthbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Kalau anak melahirkan maka disembelih akikah pada hari ketujuh dan dicukur rambutnya dan dinamakan. Ada hadis menunjukkan bahwasanya dinamakan juga pada hari ketujuh. Sebenarnya mengatakan bahwasanya boleh dua-duanya, boleh hari pertama, boleh hari ketujuh. Dan hari kapan saja juga boleh. Tapi sunnah yang ditekankan hari pertama sama hari ketujuh. Biasanya kalau wanita hamil sudah, apalagi sudah di USG, sudah dinamakan mungkin sebelum melahirkan. Karena sekarang sudah USG. Laki-laki atau perempuan sudah dinamakan sebelum apa? Melahirkan. Tapi hari pertama dinamakan juga oke, karena itu sunnah Nabi SAW. Maka dinamakan inni wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamakan putriku ini dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah untuk melindunginya. Aku mohon perlindungan untuknya serta keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Boleh di sini, kalau turun sebelah sini. Boleh sebelah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Maryam, Hannah ketika lahir putrinya Maryam, dia mendoakan putrinya. Dia mengatakan, wa inni u'idzuha bika, ya Allah aku mohon perlindungan darimu untuknya, wa dzurriyyataha dan juga keturunannya. Minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ini menunjukkan pentingnya doa orang tua terhadap anaknya. Ya. Seperti Nabi mendoakan Hasan dan Husain, u'idzuhuma bi kalimatin tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Enggak apa kita doain anak kita, doain cucu kita, doain. Ya, beda antara doa orang lain dengan doa orang tua sendiri atau kakek, ya. Keluarga sendiri. Doanya tentu lebih tulus, lebih khusyuk. Oleh karenanya Maryam mendoakan, Hannah mendoakan Maryam. Dan ternyata Hannah bukan cuma mendoakan Maryam, dia mendoakan juga keturunan Maryam. Pandangan dia jauh. Ini putri ini insyaallah punya anak, saya doain juga sekalian apa? Anak-anaknya. Bagaimana seorang perhatian terhadap anak dan perhatian terhadap cucu-cucu. Maka di antara nasihat sebagian ulama, mereka mengatakan, kau perhatikan anak-anakmu dan juga perhatikan cucu-cucumu. Karena cucumu juga adalah aset bagimu. Sebagaimana anak-anak juga aset, cucu-cucu juga apa? Aset. Kalau cucu-cucu baik, dia akan mendoakan bapaknya dan mendoakan apa? Kakeknya. Kalau cucu-cucu ini baik gara-gara kita didik bapaknya atau kita didik langsung, kita juga dapat pahala. Ya. Saya punya kawan, dia terlambat hijrah, anaknya terlanjur nakal. Sehingga dia sulit mendidik anaknya. Tapi anaknya ini punya anak, dia punya cucu. Saya bilang, perhatian cucumu juga anakmu. Cucumu itu juga apa? Anakmu. Kalau kau belum bisa mendidik anakmu, mengarahkan dia karena sudah terlanjur nakal, anakmu yang cucumu yang masih polos didik. Ya, jadi mau saya kita tidak hanya perhatian kepada anak kita tapi juga perhatian terhadap cucu kita. Anak kita mungkin disuruh hafal Quran enggak bisa-bisa. Karena kita juga enggak hafal. Cucu kita mungkin dari kecil sudah kita jebak untuk hafal apa? Quran.
Larang terlalu banyak main HP, terlalu main sudah cukup bapakmu yang setengah-setengah, kamu jangan ya. Ini juga anak kita. Jadi kalau dia baik, dia soleh, dia soleha, kita juga dapat ganjaran. Lihatlah Maryam lihatlah Hannah punya pandangan jauh. Dia tidak cuma mendoakan Maryam, tapi dia juga mendoakan apa? Cucunya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu untuk putriku Maryam dan juga untuk cucuku, yaitu keturunan Maryam dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka disebutkan Allah mengkabulkan, oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam ketika lahir tidak diganggu oleh syaitan, tidak diganggu oleh syaitan. Taib. Setelah itu Allah berfirman ayat ke-37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menerimanya dengan penerimaan yang baik. Yaitu dia berdoa agar Allah menjaga Maryam dan menjaga keturunannya dari gangguan apa? Syaitan. Maka Allah taqabbalaha, Allah terima doanya. Dan Allah tidak mengatakan faqabilaha. Qabilaha ini Allah menerima, tapi kalau taqabbalaha ada wazan taqabbal beda dengan qabila. Qabilahnya sekedar menerima, tapi taqabbal yaitu menerima dengan perhatian, menerima dengan isabah, dengan beri pahala. Makanya Allah ngurusi Maryam dengan pengurusan yang terbaik. Allah mengurusi Isa alaihissalam dengan pengurusan yang terbaik. Fataqabbalaha rabbuha biqablin hasan, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, maka Allah tumbuhkan Maryam dengan penumbuhan yang baik. Sebenarnya ambata itu seperti menumbuhkan tumbuhan, menumbuhkan pohon. Tapi di sini Allah menggunakan ambata untuk Maryam, manusia. Fa ambataha, Allah tumbuhkan Maryam. Sebenarnya Allah mengatakan untuk menjelaskan sebagaimana seorang yang sedang merawat sebuah pohon, maka dia akan perhatian, dia sirami, kalau ada hama dia hilangkan, kalau ada gangguan dia bersihkan. Demikianlah Allah akan mengurusi Maryam, menjaganya dengan benar penjagaan. Kalau ada yang menggoda, yang mengganggu, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini karena berkat ibunya yang salehah, Hannah. Dan bapaknya yang saleh, siapa? Imran. Ya. Demikian terkadang orang soleh, sebenarnya disebutkan oleh sebagian salaf, seorang soleh kalau berdoa sekali saja dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yang kurang-kurang soleh ini doanya ulang-ulang ya. Doanya ulang-ulang, jangan putus asa. Doa terus, doa terus, doa terus, doa terus. Mungkin orang soleh doa sekali dikabulkan, kita 1000 kali tidak apa-apa, 100 kali, 10 kali, doa terus, jangan putus asa. Dan husnudzon Allah akan kabulkan suatu saat, cepat atau lambat, dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan yang kita inginkan atau dengan opsi yang lain yang Allah lebih tahu? Atau dengan opsi lain yang Allah lebih tahu. Kalaupun tidak dikabulkan seluruhnya, Allah akan kabulkan di akhirat dengan yang lebih afdal, lebih baik. Maka tidak ada salah kita berdoa kepada Allah, tidak ada ruginya berdoa kepada Allah. Siapa yang diilhamkan angkat tangan minta kepada Allah, sungguhnya pasti dikabulkan. Cuma pengkabulannya sesuai dengan kehendak siapa? Allah. Kapan dikabulkannya Allah lebih tahu, dan bagaimana bentuk pengkabulannya Allah lebih tahu. Lihatlah Maryam, mungkin dia sudah berdoa sebelumnya karena dia tidak punya anak. Tapi suatu saat dia berdoa, Allah kabulkan. Ternyata Allah kabulkan dengan cara Allah, bukan anak perempuan, bukan anak laki-laki, tapi anak apa? Perempuan. Dan semua ada hikmah di balik itu. Dan di antara bentuk perhatian Allah kepada Maryam, kata Allah, wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah menjadikan Zakaria yang mengurusi Maryam. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama, atau ada dua tafsiran, dua penjelasan tentang wa kaffalaha Zakaria. Maka Zakaria yang mengurusi Maryam. Disebutkan bahwasanya ya Pak, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Karena Imran sudah meninggal dunia, maka murid-muridnya Imran, orang-orang soleh pada ingin mengurusi Maryam.
mereka semangat mengurusi Maryam karena mereka bertengkar, berkhusumah yaitu bertikai, maka mereka akhirnya membuat undian. Membuat apa? Kalau terus keluar itu namanya undian ya? Undian kan? Undian ya. Maka tapi mereka dengan melemparkan pena. Ayyuhum ma kunta lahum idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Tatkala mereka melemparkan pena-pena mereka, maka pena siapa yang keluar disebutkan, bukan pena alat tulis. Mungkin alat tulis dulu besar, ditaruh tinta untuk nulis. Maka orang-orang alim ini pun melemparkan pena-pena mereka di sungai. Ternyata yang keluar penanya Zakaria. Maka Zakaria yang mengurus apa? Maryam. Ada pendapat menyebutkan memang Zakaria sebagai penanggung jawab Maryam. Karena Maryam tidak punya bapak. Imran sudah meninggal dunia. Tetapi Maryam tetap diurusin oleh Hannah sebagai anak yatimah, wanita yang putri yatim. Diurusin oleh Hannah, tapi kalau ada apa-apa yang ngurusin siapa? Zakaria. Sampai akhirnya mereka ditimpa dengan musim kemarau yang panjang. Musim kemarau yang panjang, musim kesulitan. Maka ketika itu Maryam sudah mulai tumbuh, akhirnya Maryam tinggal di rumah Zakaria. Siapakah Zakaria ini alaihissalam? Zakaria alaihissalam punya hubungan kekerabatan dengan Maryam. Di mana istrinya Zakaria yang namanya Isha, namanya siapa? Isha. Dia bersaudara dengan Hannah. Jadi Isha ini saudarinya siapa? Hannah. Dua pendapat. Ada yang mengatakan Isha ini adalah saudarinya Hannah. Ada yang mengatakan Isha ini kakaknya Maryam yang lahir sebelumnya. Jadi Hannah tidak mandul. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya Isha ini bukan saudarinya Maryam, tapi dia saudarinya siapa? Hannah. Jadi Isha ini bibinya Maryam. Bibinya Maryam. Dan dalam Sahih Al-Bukhari ketika Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj, Rasulullah SAW naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya sampai ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim. Ketika Nabi sampai ke langit kedua, tiba-tiba ada Nabi Isa dan Yahya alaihi wassalam. Nabi Isa dan Yahya alaihi wassalam. Maka dikatakan, Nabi berkata, wahuma ibna al-khalah. Dan kedua Nabi ini adalah sama-sama anak-anak bibi. Jadi ibunya Yahya adalah bibinya Isa dan ibunya Isa adalah bibinya apa? Yahya. Yang mengambil zahir hadis ini, saya ulangi, kata Nabi, huma ibna al-khalah. Dua Nabi ini, Nabi Yahya dan Nabi Isa adalah sepupu-sepupuan. Ibu-ibu mereka adalah bibi bagi salah satunya. Paham? Saya ulangi. Jadi bibinya Nabi Isa, ini Yahya. Bibinya Nabi Isa adalah ibunya Yahya. Dan bibinya Yahya adalah ibunya siapa? Nabi Isa. Zahir hadis ini berarti ibunya Nabi Isa dan ibunya Yahya bersaudari. Ibunya Nabi Isa siapa? Maryam. Ibunya Nabi Yahya siapa? Isha. Ibunya Zakaria, ibunya Yahya siapa? Isha. Ibunya Isa, Maryam. Zahirnya mereka adik kandung, kakak beradik. Namun ini dibantah oleh sebagian ulama, yang benar bukan demikian. Yang benar bahwasanya Isha ini ibunya Yahya bukan saudarinya Maryam, tapi dia bibinya Maryam. Bibinya Maryam karena dia saudarinya Hannah. Paham? Karena ibunya Maryam siapa? Hannah. Hannah yang bersaudari sama Isha. Dan kalau Isha adalah bibinya Maryam, maka otomatis dia juga bibinya Isa. Karena dia bibinya ibunya, ya bibinya dia juga. Paham? Paham atau tidak? Saya ulangi lagi. Paham ya? Saya ulangi. Ini Nabi Isa. Ini Nabi Yahya. Nabi Isa ibunya siapa? Hannah. Nabi Yahya ibunya siapa? Isha. Apakah Isha bersaudara dengan Hannah? Yang benar tidak. Apakah Isha bersaudara dengan Maryam? Yang benar apa? Tidak. Yang benar Isha ini derajat di atas lagi. Saudaranya siapa? Hannah. Sehingga Isha adalah bibinya Maryam. Kalau Isha bibinya Maryam berarti dia juga bibinya Nabi
Nabi Isa. Sehingga benarlah sabda Nabi, wahuma ibnal khalah, dua-duanya adalah ibu satunya, bibi bagi yang lainnya, itu benar. Benarlah Maryam punya hubungan sama bibinya Yahya, dan Isa bibinya siapa? Aisyah. Intinya ini pendapat khilaf di kalangan para ulama. Taib. Dan kalau Isya adalah bibinya Maryam, maka dia yang lebih utama untuk mengurusi Maryam. Dalam suatu hadis kata Rasulullah SAW, al-khalatu bimanzilatil sungguhnya bibi itu kedudukannya seperti ibu. Kita ini punya tante dari dua sisi. Kalau tante dari bapak namanya ammah. Bapak punya adik perempuan, bapak punya kakak perempuan namanya ammah. Kalau tante dari ibu namanya khalah. Tante dari ibu namanya khalah. Dan tante dari ibu punya kedudukan spesial. Kata Rasulullah SAW, al-khalatu bimanzilatil Tante dari ibu atau saudarinya ibu itu kedudukannya seperti ibu. Kedudukannya seperti ibu. Dari sisi hadonah, dari sisi perawatan. Sehingga kalau ada seorang anak ibunya meninggal, yang lebih utama mengurusnya adalah bibinya. Bibinya. Demikian juga dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau siapa yang paling utama saya berbakti? Kata Rasulullah SAW, ibumu. Kalau ibuku meninggal, bagaimana? Kata Nabi, alaka khalah, kau punya bibi enggak? Kata dia, ada. Kalau gitu berbaktilah sama bibimu. Kalau kita masih punya bibi, jangan lupa untuk berbakti kepada bibi. Bibi itu siapa? Saudari ibu. Saudari ibu. Semuanya kita kerabat, tante juga, tapi yang paling utama saudari ibu. Taib. Akhirnya Zakaria mengurus siapa? Maryam. Ketika musim kemarau, Maryam pun tinggal di rumah Zakaria, tinggal di rumah bibinya, yaitu Isya. Tinggal di rumah bibinya. Iya, Maryam tinggal di rumah bibinya. Bibinya Maryam siapa? Isya. Isya itu istrinya siapa? Zakaria. Zakaria dan Isya juga belum punya anak. Karena Isya mandul. Isya kan saudaranya Hannah kan? Iya atau tidak? Iya, Isya mandul. Hannah juga hampir mandul. Tapi akhirnya punya anak namanya siapa? Maryam. Ya. Beda deh. Isya ya, bukan Isa ya. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, mihrab itu tempat khusus untuk beribadah. Jadi rumah Zakaria dibuat semacam tempat khusus untuk Maryam beribadah. Karena dia namanya Maryam. Maryam tadi namanya apa? Ahli ibadah. Bahasa mereka artinya abidah. Suka beribadah. Wajada indaha rizqa. Tahu-tahu Zakaria melihat kok ada makanan sama Maryam. Dia heran dan makanan ini menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena makanan tersebut disebut oleh para ulama buah-buah yang hanya tumbuh di musim dingin. Kok ada di musim panas? Dua keajaiban. Keajaiban pertama, tidak ada yang ngantarin makanan tersebut karena memang enggak ada. Yang kedua, makanan tersebut hanya harusnya buah-buah yang tumbuh di musim apa? Dingin. Sementara sekarang musim panas. Maka Zakaria heran. Zakaria berkata, "Anna laki hadza?" Dari mana kau makanan ini? Karena dua hal yang aneh. Makanannya hanya tumbuh di musim dingin, sementara sekarang musim apa? Panas. Yang kedua, siapa yang nganterin? Karena dalam rumah Maryam terjaga, dalam rumah tahu-tahu ada makanan. Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Semua ini dari Allah. Ini karamah. Karamahnya para wali ya. Maryam adalah wali Allah Subhanahu wa taala, waliyatullah. Qalat huwa min indillah. Sungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberi rizki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa hisab. Ketika itu barulah Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu Zakaria berdoa kepada Allah dengan lebih khusyuk, dengan lebih memohon. Dia berkata, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya kau maha mendengar doaku. Kata para ulama, kenapa? Karena Zakaria melihat keajaiban. Sebab rizki tidak ada, kok ada rizki? Maryam kan di rumah, tidak keluar-keluar.
Dia wanita yang rajin ibadah di rumah saja. Tidak keluar-keluar. Tapi kok ada rizki yang bisa datang tanpa dia berusaha, tanpa dia pergi keluar. Karena dia memang sedang di rumah. Tahu-tahu ada rizki yang bisa muncul tanpa ada yang diusahakan. Maksud saya, paham ya? Kok bisa ada rizki tanpa usaha? Karena ini karamah. Karena Maryam memang tidak bisa berusaha karena dia memang cuma dalam apa? Rumah. Maka ketika itu Zakaria berdoa kepada Allah. Karena sebab-sebab punya anak sudah enggak ada. Istrinya mandul dan dia sudah sangat tua. Tapi karena dia melihat keajaiban tersebut, dia berdoa. Maka Allah ceritakan dalam surat Maryam, ya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliyya. Ya Allah, aku sudah sangat tua, rambutku sudah putih semua, enggak ada hitam-hitam semua apa? Putih. Tulangku sudah lemah, istriku mandul. Tapi saya ingin punya anak. Secara sebab sudah enggak ada. Secara sebab sudah enggak ada. Istrinya mandul, dia sudah sangat tua. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan. Sebagaimana Allah bisa berikan rizki kepada Maryam tanpa ada sebab yang jelas, Allah juga bisa beri anak kepada Zakaria tanpa sebab yang jelas. Ya, tanpa sebab yang jelas. Akhirnya punya anak namanya Yahya. Itulah kisah lahirnya Nabi Yahya. Nah, disinilah Allah ketika membantah orang-orang Nasara di Najran yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa anak Tuhan, ya, buktinya dia lahir tanpa bapak, maka Allah sebutkan mukjizat secara perlahan. Jadi Hannah yang berdoa sudah lama tidak punya anak, tiba-tiba punya anak. Maryam yang hanya di rumah karena enggak boleh keluar ke sana kemari, tiba-tiba bisa datang apa? Rezeki. Naik lagi mukjizat berikutnya. Zakaria ada suami, ada istri, ada bapak, ada mama. Tapi istrinya mandul, dia sudah tua. Ternyata bisa punya anak. Kemudian yang lebih hebat lagi, Maryam tanpa bapak punya anak. Dan itu hal yang biasa. Bukan menunjukkan Isa sebagai anak Tuhan. Sebagaimana Adam lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Sebagaimana Hawa muncul dari Adam tanpa ada bapak ibu. Tapi intinya, demikianlah akhirnya Zakaria pun dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Yahya, ya. Baik. Sampai di sini selesailah kisah Hannah, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan kisah Maryam pada kesempatan berikutnya. Beberapa faedah yang bisa kita petik kembali, ya. Bahwasanya kesolehan orang tua sangat penting dan tidak ada kata terlambat, ya. Tidak ada kata terlambat. Ya, makanya Hannah yang solehah, suaminya Imran yang soleh, dengan doa yang tulus akhirnya punya anak yang apa? Solehah. Yaitu Maryam. Dan ternyata kesolehan tersebut bukan cuma pada anaknya, pada cucu mereka, yaitu Isa bin Maryam. Makanya ketika Maryam nanti kita akan ceritakan ketika dia datang dalam kondisi sudah bawa anak tanpa ayah, maka orang Bani Israel heran, mereka menuduh Maryam berzina. Maka mereka berkata, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah." Kok bisa kau berzina sementara bapakmu orang baik dan ibumu orang baik juga? Kok bisa kamu berzina? Mereka heran. Yang benar Maryam tidak berzina. Tapi maksudnya mereka tahu bahwasanya Imran orang soleh dan Hannah wanita apa? Soleha. Makanya ketika Imran meninggal, mereka rebut-rebutan untuk ngurusi Maryam. Dan ingat dalam surat Al-Kahfi kata Allah, wa kana abuhuma soleha. Allah menjaga cucu yang ketujuh gara-gara kakek mereka dahulu soleh. Maka saya ingatkan kepada bapak dan ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu, jadilah ibu-ibu yang solehah. Percumalah kita ini rame teman, kita tersohor, kita tenar, kita punya duit banyak, tapi anak kita enggak beres. Percuma. Di antara sebabnya karena kita sendiri tidak beres. Kita introspeksi diri. Saya bilang tidak ada kata terlambat. Ada progres. Maka saya harap ibu-ibu yang ngaji mulailah merubah, ya. Ibu-ibu udah pada tua ibu-ibu, ya.
Ntar lagi tewas juga, nggak tahu kapan ya. Udah ibu pada tua. Ya. Mungkin di sini saya termasuk paling muda, mungkin ya, Allah alam ya. Ibu-ibu udahlah, mau ngapain lagi udah. Ibu udah punya suami, udah punya anak, fokus sekarang ngurus apa? Anak-anak. Ibu-ibu harus ada progres, saya harus soleha, tambah ngaji kalau udah lama pasti ada pengaruhnya. Bukan cuma wawasan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Maksudnya terus enggak. Kita niatkan punya progres. Dan akan nampak pengaruhnya pada anak keturunan kita. Kalau bukan sama anak kita, sama cucu kita insyaallah taala. Maka harus ada progres ibu-ibu ya. Jangan selalu perhatian sama penampilan zahir terus. Batin juga harus kita perbaiki. Lihatlah bagaimana Hannah punya anak yang salehah. Kemudian juga sudah kita jelaskan bagaimana kesabaran Hannah dalam kondisi hamil sendirian, suaminya meninggal dunia. Tapi tekadnya luar biasa, ingin punya anak yang soleh. Ya, akhirnya dia berdoa, bernadar agar anaknya jadi pengurus Masjidil Aqsa. Meskipun Allah kabulkan dengan cara yang lain. Maka kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya Allah itu Maha mendengar. Kalau seorang mengungkapkan doanya dengan tulus, Allah Maha tahu isi hati kita. Berdoa tulus, Allah Maha tahu. Benar-benar kita minta innaka antas samiul alim, yakin ya Allah Engkau Maha mendengar doaku dan Engkau Maha mengetahui apa niatku ya. Dan jangan lupa tadi sudah kita sebutkan untuk doain anak. Seorang ibu yang solehah sering mendoakan apa? Anaknya. Jangan lupa sisipkan doa ketika kita sholat, ketika kita sujud. Sebelum salam kita berdoa. Ini dua tempat yang sangat spesial dalam berdoa. Tempat yang pertama adalah kita ketika sujud. Dan Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kedudukan orang paling dekat dengan Allah ketika sedang apa? Sujud. Karena ketika dia sedang sujud, segala kesombongannya hilang. Dan dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui ketinggian Allah dan dia tahu dia sangat rendah. Dia meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia, kepalanya, kemudian dia minta kepada Allah, dia berbisik-bisik dan Allah maha mendengar. Ini makanya kata Rasulullah SAW, fa'aksiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Ibu-ibu lagi sholat di rumah, jangan cepat-cepat sholatnya. Berdoa. Terserah sujud yang mana saja. Sujud rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, terserah. Tidak harus sujud terakhir. Tidak dikhususkan dengan sujud apa? Terakhir. Kapan saja ingin berdoa, segera berdoa. Ini tempat pertama yang dianjurkan doa. Ini jangan lupa sisipkan doa untuk anak. Anak adalah aset kita yang terbaik. Kemudian yang kedua ketika sebelum salam. Kata Allah, kata Nabi SAW, فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ. Pilihlah doa yang dia sukai. Kenapa ini tempat mulia? Karena ini penghujung dari ibadah kita. Kita sudah sholat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ini semua pembukaan. Kemudian kita sudah tasyahud, kita memuji Allah, at-tahiyatu lillah, kita memuji Allah. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi. Kita bersolawat dan salam. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adab doa sudah terkumpulkan. Apa adab doa? Memuji Allah, bersalawat kepada Nabi. Semuanya tinggal doa sebelum penutup. Maka ini tempat paling utama untuk apa? Berdoa. Jangan lupa ketika kita bertasyahud sebelum salam kita mendoakan orang tua, mendoakan juga anak-anak. Sungguh anak-anak sangat membutuhkan doa kita. Sungguh membutuhkan doa kita. Baik, mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada hadirat dan para pendengar rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita bahas tentang Maryam. Tadi sedikit sudah saya singgung, tentu ceritanya masih panjang. Wallahu alam bisawab. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.